Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aulia, kelas 11 MIPA. Hari ini saya akan menjelaskan materi bab 6, Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kali ini saya akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama-tama, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terdapat beberapa konsep dasar, yaitu persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Pertama kita bahas yaitu konsep persatuan. Persatuan adalah gabungan ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Dalam hal ini, masing-masing suku bangsa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bersatu, menggabungkan dalam persatuan bangsa. Berarti masing-masing bangsa tetap memiliki ciri-ciri dan adat istiadat semula. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah Persatuan Indonesia merupakan sumber motivasi, semangat, dan penggerak perjuangan Indonesia. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Memperkuat jati diri negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. C. Memudahkan mencapai tujuan nasional. D. Menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai, karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleransi, dan solidaritas dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu konsep kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Maka sangat dibutuhkan persatuan. Kesatuan dapat diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Adapun wujud yang dimaksud sebagai berikut. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Maksudnya adalah kepulauan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di wilayah Indonesia secara merata. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yaitu masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau suatu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu konsep bangsa. Secara umum, pengertian bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki kesamaan keturunan, bahasa, budaya, sejarah, ideologi, dan wilayah tertentu, serta memiliki kehendak untuk bersatu. Suatu bangsa memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk komunitas lainnya. Mengacu pada pengertian, berikut beberapa ciri-ciri bangsa. Yang pertama, suatu bangsa terdiri dari sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan. Yang kedua, suatu bangsa memiliki keanggotaan yang sifatnya nasionalitas atau kebangsaan. Yang ketiga, suatu bangsa memiliki wilayah tertentu, namun belum terdapat pemerintahan sendiri di dalamnya. Yang keempat, dalam suatu bangsa terdapat kehendak bersama untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan sendiri. Dan yang terakhir, suatu bangsa tidak dapat ditentukan secara pasti waktu kelahirannya. Misalnya, suku Batak tidak diketahui dengan pasti sejak kapan mulai ada di Nusantara. Ya, lanjut.
Unsur-unsur terbentuknya bangsa sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan sejarah. Persamaan sejarah masa lampau mendorong suatu kelompok manusia tumbuh dan berkembang sebagai satu bangsa. Kedua, kesatuan nasib. Memiliki nasib yang sama dengan proses sejarah kehidupannya. Yang ketiga, kesatuan budaya. Di antara mereka mempunyai akar, bentuk, dan corak budaya yang sama. 4. Kesatuan wilayah. Dimanapun mereka berada, merasa masih ada ikatan emosional atau tidak terpisahkan dengan tempat tinggal atau tanah airnya. Dan yang terakhir, kesatuan asas keharmonian. Adanya dasar kejiwaan, ide atau cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian lainnya yang sama. Konsep yang keempat yaitu konsep integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek nasional budaya, etnisitas, latar belakang, ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Bagaimana kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, integrasi masyarakat perlu senantiasa diupayakan untuk menjadi bangsa yang bersatu dan berdaulat. Indonesia mempunyai faktor-faktor pemersatu bangsa. Adapun faktor-faktor pemersatu bangsa Indonesia sebagai perekat persatuan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila, itu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, bendera merah putih. 4. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 5. Bahasa Indonesia. 6. Sumpah Pemuda. 7. Satu wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, satu pemerintah negara. Konsep yang kelima yaitu konsep nasionalisme. Nasionalisme dapat dikenali dari karakteristiknya. Menurut Dr. Rando Sodio, ciri-ciri nasionalisme sebagai berikut. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut beberapa tujuan nasionalisme. A. Menumbuhkan serta meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. B. Membangun hubungan yang rukun serta harmonis antar individu dan masyarakat. C. Membangun serta mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. D. Berupaya supaya menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. E. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air serta bangsa. Dan F. Menjaga tanah air serta bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme sebagai berikut. A. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. B. Sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. C. Mencintai tanah air dan bangsa. D. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan E. Memajukan pergaulan untuk meningkatkan persatuan bangsa dan negara. Konsep yang terakhir yaitu konsep patriotisme. Patriotisme adalah sebuah paham
serta sikap yang mengungkapkan perasaan cinta pada tanah air. Jadi, rela serta berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme sebagai berikut. A. Simpati terhadap bangsa. B. Patriotisme ini mampu melihat kekuatan dan kelemahan bangsa. C. Rasa mempunyai identitas diri. D. Bersifat terbuka. Patriotisme berarti melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, bersedia terlibat di dalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain demi kemajuan bangsa dan negara. Adapun tujuan dan sikap patriotisme sebagai berikut. Pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara dari ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Kedua, menghapus ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari pihak dan kewajiban warga negara, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri setiap warga negara, sehingga negara dapat menghadapi berbagai ancaman. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara. Patriotisme dapat diwujudkan dengan beberapa sikap berikut, yaitu cinta tanah air, tidak kenal menyerah, berjiwa pembaru, dan menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri setiap warga negara, sehingga negara dapat menghadapi berbagai ancaman. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara. Patriotisme dapat diwujudkan dengan beberapa sikap berikut, yaitu cinta tanah air, tidak kenal menyerah, berjiwa pembaru, dan menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sekian penjelasan saya tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.